Saya mau mulai dari keterlibatan kami di dalam gugatan ini memang untuk menggugat Surprise Omnibus Law. Tapi sebetulnya dia lebih dari itu. Omnibus Law ini adalah sebuah prototipe gitu ya, sebuah model untuk praktek-praktek serupa supaya tidak ada lagi praktek-praktek semacam ini karena tampaknya ini akan menjadi sebuah model, akan dilanjutkan, ini akan jadi template yang akan ke depannya akan terus begini. Apa model-model itu? Yang pertama, menyembunyikan draft. Jadi sejak misalnya revisi Undang-Undang KPK gejalanya sudah ada. Bukannya kita tidak bisa mendapatkan, memang disembunyikan. Itu kita ketahui karena banyak orang mencari-cari ini ya. Ini seperti pencarian harta karun gitu ya sebelum dia diserahkan kepada DPR. Jurnalis juga dan pada intinya semua gagal mendapatkan harta karun yaitu draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Yang kedua, tadi teman-teman sudah mengatakan buruh, petani, orang-orang yang kena dampak tidak dilibatkan. Tapi sebaliknya, Kadin betul-betul menjadi bagian inti dari pembahasan RUU ini. Padahal Kadin jelas bukan pemerintah, dan dia posisinya sebetulnya sama dengan kelompok buruh, yaitu interest group, orang yang kelompok yang punya kepentingan. Yang ketiga, prosesnya manipulatif. Teman-teman ini sebagian besar pemohon atau semuanya mungkin ya penggugat ini diundang oleh pemerintah ketika berkas itu, dokumen itu, undang RUU itu sudah dikirim ke DPR. Nah, jadi kalau memang pemerintah mengundang untuk mendapatkan masukan, maka dia akan panggil orang-orang itu, mengundang orang-orang sebelum draft itu diserahkan ke DPR ketika masih bisa diubah. Nah, jadi saya melihatnya begini, ini adalah ketika di luaran sudah banyak, ini tidak partisipatif dan ada potensi untuk digugat dan artinya sudah cacat hukum, mereka perlu sebuah bukti bahwa dalam proses pembahasan di pemerintah mereka melibatkan masyarakat. Karena itulah undangan itu keluar. Yang keempat, putusan-putusan MK diterabas. Tadi Mbak Dewi, Mas Mera, dan Mbak Jumisi sudah mengatakan semua dengan persudut sektor masing-masing selalu ada putusan MK yang diterabas yang sudah dinyatakan tidak mengikat oleh MK, pasal-pasalnya masih dimasukkan lagi dan dianggap tidak ada. Nah, saya mau melihat ini lebih jauh daripada sekedar soal technicalities soal hukum. Ini kan sebetulnya adalah gejala pemerintah merasa di atas Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi sebelum ke situ, kalau kita perhatikan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, maka pemerintah memposisikan diri di atas DPR, selain di atas MK, dan juga dia di atas pemerintah daerah dalam konteks pembagian kekuasaan otonomi daerah. Yang pertama, absolutisme DPR di atas DPR ini tampak sekali dari pasal 170 yang sudah ramai. Kalau ada yang belum diatur gitu ya atau ingin diubah oleh presiden, maka dia bisa mengubahnya melalui peraturannya sendiri. Ya kan? Dan itu kan suatu menurut saya secara komunikasi politik, dokumen itu juga mau mengatakan begini, DPR sudah ada di bawah kaki saya, sehingga kalaupun pemerintah atau saya memberikan dokumen seperti ini, saya yakin DPR akan menyetujui dan tidak akan terjadi guncangan politik. Karena sebetulnya dengan draft itu kan itu sebuah tamparan buat DPR bahwa presiden mau mengatakan kamu di bawah kaki saya ya. Kalau dia tidak berada dalam posisi seperti itu, maka tidak ada seorang presiden pun yang akan berani menyerahkan dokumen semacam itu ke tangan DPR yang akan dia taklukkan di bawah kaki dia. Kalau itu terjadi ya sudah takluk artinya. Yang kedua, absolutisme di atas Mahkamah Konstitusi. Jadi tadi teman-teman memberikan contoh, saya tidak usah kasih contoh lagi ya, ada teman-teman kode inisiatif bahkan sudah mengumpulkan berapa puluh putusan MK yang diterabas. Dan ini dalam diskusi dalam wacana hukum konstitusi, MK ini bukan sekedar pengadilan. MK ini adalah penafsir konstitusi. Karena kita mengakui sekarang menganut living constitution, yaitu konstitusi yang hidup, yang tidak mati di dalam pasal-pasalnya, tapi dia bisa ditafsirkan, tapi harus sesuai dengan semangat konstitusi ketika pertama kali itu dibuat dan cita-cita negara tentu saja. Nah, jadi kalau
penafsir konstitusi diterabas, artinya sebetulnya presiden mau mengatakan begini, saya lebih tinggi daripada konstitusi, saya nggak mau diatur dengan konstitusi, saya di atas MK, saya di atas konstitusi. Itu sebetulnya makna masuknya lagi pasal-pasal tersebut. Yang ketiga, setidak-tidaknya kami mencatat ada beberapa poin pemerintah mengambil wewenang, termasuk sebetulnya tadi ya, jadi Mahkamah Konstitusi sudah bilang begini, kalau ada pasal yang mengatakan kalau ada perda yang tadinya bisa dibatalkan oleh pemerintah, sekarang nggak bisa lagi. Kalau pemerintah mau membatalkan sebuah peraturan daerah, dia harus masuk ke Mahkamah Agung. Dia harus masuk melalui pengadilan karena itulah model pembagian kekuasaan yang ditafsirkan oleh MK. Nah, aturan-aturan ini diterabas juga, dan tidak hanya itu, untuk masalah setidak-tidaknya tata ruang, pariwisata, pangan, pendidikan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan masih banyak lainnya, pemerintah menjadi punya kekuasaan yang absolut yang menentukan. Jadi kira-kira sederhananya gini, kalau untuk pendidikan, kalau ada daerah mau bikin, ada orang mau bikin institusi pendidikan, dia harus izin ke pemerintah pusat, bukan ke pemerintah daerah. Coba bayangkan, saya bayangkan ini kan SD itu kan institusi pendidikan, ada orang mau bikin SD swasta, ya dia harus izin ke pemerintah pusat. Bayangkan absolutisme yang ada di tangan pemerintah pusat. Yang kedua yang saya mau katakan, pasal 1 ayat 3 konstitusi, jadi ini aturan-aturan yang sangat dasar karena di awal-awal konstitusi kita, Indonesia adalah negara hukum. Ini artinya Indonesia itu diperintah oleh hukum. Jadi presiden itu sebetulnya hanyalah kepanjangan tangan dari hukum. Buktinya apa? Buktinya presiden harus berjanji akan mematuhi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi yang memerintah itu secara subjeknya presiden, tapi dia harus taat pada hukum. Dan yang dimaksud dengan ini di negara lain dikenal sebagai rule of law begitu ya. Bukan hanya Indonesia memiliki hukum, apalagi kejahatan dibuat hukumnya, bukan itu. Nah, yang kita lihat sekarang di dalam Omnibus Law adalah rule by law, memerintah dengan hukum. Kejahatan itu dilegalkan karena asal dibuat hukumnya. Kita bisa melanggar perintah konstitusi MK asal dibikin hukumnya. Dan itu sebetulnya itulah makna dokumen yang diserahkan oleh presiden ke DPR, dan dengan menyerahkan itu presiden sedang mengajak DPR melakukan persekongkolan jahat, permufakatan jahat untuk melanggar konstitusi. Dan kalau sudah seperti ini, kita bisa mengatakan apa gitu ya? Yang saya bisa katakan adalah inilah sebetulnya yang dikatakan orang korupsi kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk melakukan tindakan korupsi untuk melindungi, memberikan keuntungan bukan untuk seluruh rakyat, tapi untuk kroni-kroninya. Dan saya juga nggak yakin semua pengusaha, tapi pengusaha-pengusaha kroninya, dan inilah yang disebut state captured corruption atau negara telah ditawan oleh korupsi. Terima kasih.